Kanker Anak Indonesia, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik. Pagi ini kita bersama dengan Ibu Ruth dan teman-teman dari Yayasan Kanker Anak Indonesia mengadakan workshop untuk membuat kartu-kartu ucapan dari wallpaper yang sudah tidak terpakai. Selamat mencoba, dan kita mau belajar sama-sama. Dan terlebih lagi, apa yang kita kerjakan ini semua untuk donasi buat anak-anak dengan kanker. Jadi ada kartu-kartu yang sudah jadi, ini bisa dibeli dan bisa hubungi kami. Dan ini semuanya adalah hasil karya Ibu Ruth. Silakan Ibu Ruth, selamat workshop. Selamat pagi sahabat YKAI, kita bertemu lagi. Wah, biasanya saya masak ya, tapi hari ini kita ada kreativitas yang lain. Kita membuat kartu ucapan ya. Untuk apa yang mesti disediakan, yaitu karton semacam ini ya, yang 200 di atas 200 gram, karena kalau yang di bawah itu lebih lebih tipis ya. Atau misalnya karton yang lembaran, bisa juga nanti dipotong-potong. Ini ukuran A4. Warnanya selera saja, ada di toko buku, warna-warni. Terus apalagi yang digunakan double tape, lem, glue, dan lem tembak, Dan misalnya hiasan-hiasan apa aja, ini tidak perlu beli, barangkali ada yang sudah punya, bekas-bekas ya. Ini benang wool yang warnanya pokoknya yang menarik-menarik saja, nanti kita bisa sesuaikan. Pensil berwarna, spidol ya. Of course gunting, yang ini penting sekali, cutter penting, dan satu buah pensil dan penghapus ya, eraser ya. Terus untuk memotong-motong, kalau ada yang minat, bisa beli tatakan yang seperti ini, karena ini anti gores ya, bagus sekali. Terus juga penggaris apa saja, nggak usah beli yang besi seperti ini, penggaris yang ada juga tidak masalah ya. Kita akan buat beberapa kartu hari ini. Yang pertama kali kita akan buat ucapan ulang tahun seperti ini ya, mudah sekali ya. Oh ya, satu lagi, bahannya yang utama itu kertas-kertas wallpaper yang kebetulan ini kita didonasi oleh Ibu Santi ya. Nah, ini kertas-kertasnya yang saya sudah pakai, saya bawa hari ini. Pokoknya bekas-bekasnya yang cuil-cuil kecil-kecilan juga jangan dibuangin, karena ada itunya, ada gunanya ya. Jadi mari kita siapkan ya. Jadi kertas A4 ini dibagi dua persis. Nah, setahu saya ini ukurannya jangan main gitu. Kita mesti ukur pakai pakai penggaris. Kalau nggak salah ini ukurannya 30 ya. Jadi nggak usah di tengah-tengah persis, nggak apa-apa. Jadi 30 dibagi 2 jadi 15. Jangan ditekuk begini ya. Betul-betul pakai penggaris. Jadi pakai penggaris. Nah, pakai penggaris, jadi nanti kan kalau dibelah dua, jadinya seperti ini. Ini kebetulan, saya potong yang warna putih. Warna apa saja, sesuaikan saja, ya. Nah, sesudah itu, karena ini saya lihatnya terlalu plain ya, terlalu tidak berwarna. Saya ambil wallpaper, warna putih, ya. Untuk ditempel di sini supaya ada teksturnya nih ya, seperti ini. Atau kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Terus buatlah lilin-lilinnya sesuai selera. Ini saya ada potong semuanya 6 biji, warna apa saja ya, suka-suka warnanya. Nah, tadi kalau sudah
apa namanya diukur ya pakai cutter dan cutternya mesti agak ditekan ya. Cutternya agak ditekan oke, supaya bisa lepas menjadi 2 bagian. Nah ya gitu. Nah ini diperagakan oleh Ica. Hati-hati Ica, jangan kena mejanya. Pakai ini kali Ica nih. Ya. Oke, katakan tadi aja yang coklat itu tadi, mana kartonnya? Karton coklat. Apa? Kayak gerigi-gerigi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, ya, udah ya. Nah, seperti ini ya. Oke, dibelah 2, Ica, dibelah 2 begitu. Nah, ya, kita posisinya kita landscape. Ya. Kalau misalnya susah mengira-ngiranya juga bisa persis, untuk persisnya diukur menjadi 2, oke, untuk dilipat ya. Oke. Nah, kita posisikan begini. Nah, sekarang mulai memotong ini kira-kira berapa ya? Ini kira-kira 4 cm kali 1 cm begitu. Apa aja, warna apa aja yang disukain. Nah, ini coba kita mulai 4 cm ya, Bu? Ya. Ya, 4 cm tingginya. Baik. Atau misalnya mau buat ini lebih pendek, barangkali ini sekitar 3 cm, suka-suka aja. Sesuai selera Lebarnya saja. 1, Bu. Hah? Atasnya lebarnya 1. Lebarnya sekitar 1 cm ya. Kalau yang ini yang saya sudah buat, oke, ini lebih lebar. Jadi ini tadi oke, A4 dibagi 2 terus dilipat lagi ya. Lipatnya yang rapi sekali. Jangan ada yang kelewat. Nanti kalau misalnya oke seperti ini ya, misalnya kurang rapi sedikit, nanti kita rapikan kalau sudah jadi, kita rapikan lagi juga bisa. Ya. Barangkali kalau kecil-kecil gini enak pakai gunting sih. Nggak apa-apa, mau pakai gunting, mau pakai cutter juga nggak masalah. Oke, kita mulai aja ya. Jadi ini saya kebetulan sudah potong 6 lilin. Saya kira-kira saja. Jadi kalau untuk mendekornya, oke, dicoba dulu ya. Dicoba, jangan asal tempel. Jadi untuk jaraknya juga kita mesti atur. Ya, kita atur jaraknya dan warnanya kali diatur supaya cantik gitu ya. Nah, ini misalnya. Nah, nih. Jadi diatur begini ya, kira-kira jaraknya gitu. Terus juga waktu menempel, oke, supaya rapi juga. Nah, kita kan mau taruh lilin-lilin ini, oke, juga kata-katanya happy birthday ya. Jadi berarti lilin-lilin ini mesti di tengah ya. Kira-kira segini ya, kira-kira segini ya. Ini belum saya tempel ya. Jadi berarti kita garis di sini kira-kira ini berapa senti? Kira-kira 3,5 senti dari bawah. 3,5 senti dari bawah. Disamain dulu ya, Bu? Iya, disamain dulu. Soalnya kalau enggak nanti enggak rapi, kalau sudah ditempel susah
susah di itu ya, susah di udah lengket, susah di ambil lagi gitu. Nah ini tadi yang hijau gitu ya. Tempelnya prefer pakai lem atau double tip, Bu? Pakai double tip lebih kuat. Oke. Iya, lebih kuat. Tadi yang putih. Jadi pokoknya sebelum ditempel mesti diancang-ancang dulu supaya rapi gitu. Nah, oke. Dimana Icap Jadi berapa iris lilin, Bu? juga bisa. 6 ya, Bu? Iya, saya jadi 6 lilin. Ini juga 6 lilin. Ini lilinnya lebih gendut-gendut. Nggak apa-apa. Kita mau langsung. Ya. Jadi kira-kira begini ya. Kira-kira begini ya menyusunnya kan. Oh, oke. Nah, kalau ini untuk lilin yang ini kita bisa pakai yang double tape ya. Double tape yang kecilan ya, begini. Ditaruh di tengahnya. Ya. Ditaruh di tengahnya. Ini saya usulkan semuanya di double tape dulu ya. Memang ini kerjaan yang jelimet tapi menyenangkan. Nanti kalau udah terbiasa bisa rada cepet. Apalagi kalau kita udah bikin misalnya kartu ini beberapa kali yang jenis ini. Kan bisa juga misalnya kalau ada yang ulang tahun misalnya baru umurnya 8 tahun pun bisa. Atau misalnya umurnya 5 tahun, oke di apa namanya lilinnya di itu aja, di resize saja. Ada kesulitan atau kendala nggak, Bu, dalam membuat kartu ini? Nggak ada ya? Biasanya itu apa namanya waktu motong misalnya kurang rapi itu yang paling sulit. Karena kadang-kadang apa namanya kadang-kadang kan kita kan agak gemeteran gitu ya. Jadi ini tadi sekitar segini. Nah, biasanya saya ujungnya dulu yang saya potong, saya pasang. Tadi ujungnya merah ya. Mudah banget kok, nggak ada itu. Oh ya juga kalau misalnya untuk marking atau menggaris, oke pakai pensil ini jangan tebel-tebel karena ini nanti kita hapus lagi. Biar nggak hitam gitu. Iya. Udah sampai di mana bisa? Baik. Nah, Langsung diselotipin yang ini ya, Bu? iya, bisa lo tipin ya, betul. Baik. Kebesaran. Nih, Baik. Ya, jadi untuk warnanya sih selera saja. Oke, warna apa aja juga bagus. penuh sampai ke bawah atau gimana, Bu, untuk lemnya? Iya, iya bisa Sampai sampai penuh. bawah. Yang penting pokoknya nggak lepas saja. Oke. Kalau misalnya tidak punya double tape juga lem biasa, tapi kalau nggak salah agak ini ya nggak bisa merekat sampai bagus gitu, bisa lepas kalau pakai lem biasa karena kan ini kan wallpaper ya bukan kertas biasa.
jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Nah, terus untuk selanjutnya kita bisa dekor dengan pensil spidol, oke, atau pensil berwarna. Ya. Ini saya pakai warna hitam, ya. Kalau ketak pakai pensil dulu boleh nggak, Ya Bu? boleh. Oke, saya anjurkan, oke, bisa pakai pensil aja dulu. Ya boleh pakai pensil dulu. Nah, ini kita bikin apa namanya apinya ya. Gitu. Ya, nih bikin apinya nih. Ya, boleh pakai pensil, oke, terus nanti baru pakai spidol, terus bikin sinarnya nih. Berapa lama sih Bu biasanya proses kalau membuat kayak gini? Nah, ini tadi Tergantung. kira-kira berapa? Paling 15 menit kali ya, soalnya tadi motong-motongnya kan yang lama. Ya, nih. Terus bisa kasih ucapan seperti ini, happy birthday. Di atasnya ini Bu, tempelnya. Iya, betul. Nah, nih, seperti ini ya. Bukan hapus. Ya. Nah, ini tadi yang di garis itu dihapus karena udah selesai. Kayak cantik. Nah, ini kalau tadi, oke, misalnya nggak mau ditempel langsung ya, misalnya mau ditempel dulu dengan wallpaper, oke, supaya bagus, oke, supaya ada dimensinya juga boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya ada wallpapernya yang kontras, oke, atau belakangnya dikasih warna yang lebih apa namanya lebih terang ya, nggak usah warna putih. Cuman kalau warna putih kan gampang untuk matching apa namanya lilin-lilinnya begitu. Nah, sudah di kartu ucapan kita. Ya, gampang banget ya. Ya, mau lilinnya berapa suka-suka aja. Misalnya mau ngasih ulang tahun umur 3, ya disesuaikan. Barangkali kalau umur 3 begini aja, vertikal aja. Ya, kalau ini 6 tahun kita bikinnya landscape. Tulisannya juga suka-suka aja. Mau tulisan yang fontnya lain, oke, juga tidak apa. Ya. Tuh, oke, kita sudah jadi satu. Oke, berikutnya kita akan bikin kartu ucapan untuk Natal seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, yang ini kebetulan karena saya memotong, oke, dengan karton yang warna abu-abu dan kurang bagus, oke, untuk ditempel pohon Natalnya, saya lapisin dulu dengan wallpaper, oke, warna emas. Nih, seperti ini. Nah, untuk menempelnya juga mudah sekali ya. Jadi di semua sisi ya, di double tape ya. Terus dengan hati-hati, biasanya saya belah dua begini dulu ya, baru ditempel begini ya. Gak apa-apa, nanti kalau misalnya nih seperti ini ya, misalnya ini ada lebihnya, nanti kita bisa potong. Mendingan lebih daripada kurang ya. Kalau kurang kan jelek. Seperti ini misalnya, ini luarnya kan gold ya, bawah dalamnya oke abu-abu ya. Jadi kalau kurang malah kelihatan jelek nanti ya. Jadi yang rapi sekali gitu.
ya. Jadi begini menempelnya, saya biasanya taruh landscape begini, terus dari ujung dulu, paling ujung. Nah, baru ditempel semua, begitu ya. Nanti kalau misalnya ada lebih, nggak masalah, kita potong pakai cutter. Ya, oke. Nah, untuk itu seperti tadi bikin lilin ya, bikin lilin. Jadi kita bikin ya seperti ini ya, kira-kira 1 cm, mau lebih besar juga tidak masalah. Oke, itu selera aja ya. Ya kan, bikin berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 kira-kira saja ya. Kalau misalnya mau lebih lebar, berarti lebih sedikit. Jadi kita kira-kira dengan tingginya kartu ini ya. Nggak usah terlalu sampai precise banget, oke, enggak ya, nggak usah. Nah, untuk pohon Natalnya sendiri jangan asal aja tempel gitu ya. Kita kira-kira seperti ini saya sudah buat. Oke, ini kan di tengah-tengah nih. Untuk sebagai itu aja patronnya ya, untuk patternnya. Oke, saya bikin segitiga seperti ini yang mirip dengan pohon Natal, supaya saya tahu kira-kira butuhnya wallpaper itu berapa. Nah, kalau yang ini, oke, saya buat ujungnya kan rata begitu ya. Ya. Nah, yang saya buat sekarang ini, yang saya mau peragakan itu bentuknya begini. Saya ujungnya saya potong miring begini. Ya. Jadi nanti rencananya begini. Jadi banyak sekali kita bisa rekayasa sendiri untuk buat satu kartu ya. Kita bisa buat bisa miring, bisa tegak. Nah, ini rencana saya gini. Ya, jadi tadi mengikutin patron yang saya sudah buat di tengah-tengah ya. Ya, oke, kita pasang Double tip lagi ya, Bu? Iya, double tape lagi. Kalau misalnya mau buat lebih kecil, misalnya ini dibagi 3 misalnya, juga nggak apa-apa. Ya, Suka-suka ya, berarti suka-suka. Oke, ini dijadiin satu kartu juga tidak masalah. Berarti ngukurnya mesti lebih wallpapernya, potong-potongnya lebih disesuaikan saja ya. Nah, ini mau bikin pohon Natalnya lebih besar, oke, juga nggak masalah. Ini kan cuman ngajarin tekniknya aja ya. Nah, gini. Nah, Mana yang lain? Ca? tapi gitu ya, maksudnya jangan bikin satu terus ditempel, satu lagi ditempel, jangan. Oke, bikin keseluruhannya dulu. Oke, dilihat. Oke, estetiknya bagus nggak ya, warnanya gitu, supaya menarik gitu. Kan kalau kita bikin beli kartu jadi itu juga kan dilihat, aduh ini ya cantik banget ya kartunya, menarik warnanya gitu. Nah, ini tadi ya wallpaper ya. Kalau udah dipotong-potong, kecil sekecil apapun, oke, jangan dibuang. Oke, seperti ini kan, ya kan? Bisa dipakai lagi, ya. Misalnya dipakai buat dot gitu ya, atau apa gitu. Nah, ini double tape ini ukurannya 6 mili. Kalau misalnya mau beli online ya, ini 6 mili. Kalau yang ini 12 mili. Agak susah nih ya dicari di toko buku. Jadi dapatnya di mana, Bu? Ada di online ya, online. Di toko buku ini pada kosong. Nah, ini kita mulai ya. Kita mulai, kan saya udah bikin patron nih tadi. Ya. Jadi kalau udah bikin patron tuh lebih mudah. Jadi nggak kesalahannya juga nggak terlalu fatal gitu ya. Oke. Nah, ini bisa dirapetin boleh. Oke, misalnya ini mau dikasih jarak seperti ini.
Ya, kalau misalnya kurang pandai, oke, mengira-ngira, oke, ditaruh apa namanya garis di tengah-tengah, oke, porosnya gitu ya. Tapi lama-lama nanti jadi pandai deh kalau udah buat beberapa kali. Kan udah terbiasa ya, Bu. Ya, udah terbiasa, terus udah gitu ngelihat patron-patronnya wallpaper. Oh, ini lem tembak untuk apa, Bu? Ini lem tembak kalau misalnya untuk merekatkan pita gitu ya, kan nggak bisa pakai double tape, pitanya double tape-nya nggak mau nempel ke kain. Jadi sahabat YKI, ini adalah contoh hasil apa? Kartu dari Ibu Ruth. Ini Ibu Ruth semua nih yang buat. Ini kita jual juga kok. Jadi kalau ada yang mau beli, boleh hubungin kita ya. Hasil dari penjualan kartu ini untuk adik-adik dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Lihat dia cantik-cantik banget kan? Nah, tadi juga saya ingatkan kalau misalnya buat patronnya pakai pensilnya jangan ditekan terlalu ini ya, terlalu keras ya. Jangan tebel-tebel ya, Bu ya. Iya, jangan tebel-tebel, nanti kita hapus lagi kan. Bisa begini ya, atau ini kayaknya tadi karena saya begini, saya agak ini deh. Semestinya begini nih ya, semestinya bentuknya begini, sorry, maaf. Mestinya dibalik, maaf. Nih, ya kan seperti ini ya, tadi bikin kesalahan kan. Oke, kalau misalnya ini agak nggak masalah ini karena dari wallpaper ke wallpaper gampang diklepeknya, tapi kalau misalnya wallpaper ke kertas agak sulit. Nah, memang mesti begini ya, apa namanya, ininya begini. Tapi tadi seperti tadi juga semestinya nggak masalah. Nah, untuk warnanya sih pilih-pilih aja sendiri. Nggak ada yang jelek sih ya warna. Wallpapernya cantik-cantik. Nah, kayaknya begini lebih cantik ya. Oke. Nah, terus kasih potnya deh ya. Potnya pohon ya. Mana listnya? Berapa mili? Oh, gitu. Kalau untuk ukuran bebas kan ya, Bu? Bebas. Seperti saya tadi bilang kan, bisa bikin kartunya kecil, bikin kartunya besar ya. Oh, udah jadi. Ya. Cepet ya, Bu ya? Iya, cepet. Paling berapa tuh? 10 menit ya. Iya. Nah, terus bikin bintang. Nih saya bikin bintang dari kertas kuning, kertas origami. Nah, ini karena cuma kertas tipis, Jadi kita sih bisa pakai lem kertas ya. Size-nya bintangnya disesuaikan saja. Nah, Wah, sudah deh jadi kembang. ya. Nah, ini kan saya variasi. Ini ujungnya saya potong miring. Kalau yang ini kan ujungnya potong ini Lurus ya, ya, Bu, oke, ya? lurus begitu ya. Nah, ini kalau misalnya mau dikasih Merry Christmas, oke, atau apa, misalnya nih ya, kasih ide aja. Jadi ini kan wallpaper merah nih, terus saya kasih karton begitu ya, begini ya, gini, misalnya, terus taruh di bawahnya. Ini kebesaran ya, dikecilin lagi kalau mau, gini. Terus baru taruh Merry Christmas gitu. Nih, cepet ya bikinnya ya. Nah, Anak-anak nanti juga lama-lama gampang ya, Bu, pinter ya? kok. Nah, adik-adik yang Barangkali triknya itu kira madu warnanya kali ya. Iya. Mesti dibiasakan madu warnanya begitu supaya
supaya apa namanya Matching, menarik menarik, gitu ya, begini ya. Oke, nih dah. Nah, Wow. terus kalau wallpaper, oke kan banyak tuh yang patternnya sudah bagus ya, seperti ini misalnya ya, seperti ini nih ya. Nih patternnya udah bagus sekali gitu, kita bisa ambil misalnya pas di bunganya ini ya gitu, jadi nggak usah semuanya juga pakai potong-potong ya, misalnya jadi ini misalnya misalnya nih kan cantik sekali nih ya. Nah supaya misalnya lebih keluar misalnya warnanya, saya padu dengan wallpaper yang gold ini ya, gold. Nah ini kita tumpuk di sininya gitu ya. Nah gitu, ini karena agak besar kita bisa pakai yang besar. Ini kalau yang besar barangkali nggak usah dilingkarin kali ya, nah, kita di tengahnya aja. Nah ini kita tempelkan. Nah, ini seperti ini, barangkali belakangnya tatakannya nih, marknya ini bisa pakai warna coklat gitu ya, supaya cantik gitu, misalnya warna coklat atau misalnya warna ini gitu ya, kali warna coklat ini lebih cantik. Nah misalnya matnya ini ya kan dipadu dengan ini gitu kan, cantik sekali kan. Kita taruh di tengahnya. Nah nih seperti ini ya. Oke. Nah ini kan warnanya abu-abu ya, warnanya abu-abu, ini kan nuansanya kan biru ya, jadi saya ambil wallpaper seperti ini ya, wallpaper seperti ini, nanti kita tempel di sini. Cantik kan nih tuh ya. Wah, cantik cantik ya, banget. cantik sekali ya. Nah kita ini juga kita pasang double tip, kita double tip. Mau double tipnya melingkar boleh, atau misalnya cuma satu sisi. Kalau yang kecil barangkali masih melingkar ya, tapi kalau yang besar begini dari kanan kiri aja. Agak sulit. Emang perlu kesabaran nih begini nih. Kalau pas Kesabaran dan belum ada kerjaan, daripada tidur siang sambil minum teh. Tapi hati-hati ya, tehnya jangan deket-deket karyanya nanti itu. Nah Tumpah. ini ya, tumpah ya. Ini seperti tadi saya ajarkan kan. Oke ini ya, begini kan ya. Ini mulainya begini, dari ujung dari tepi sini dulu, yang dilipat ya. Nih. Nah kira-kira begitu. Nah ya, kira-kira begitu. Nah ini kan ujungnya kelebihan nih ya, ujungnya kelebihan ya. Digunting, Bu. Jangan digunting, Pakai cutter. pakai cutter ya, pakai cutter lebih rapi
Ini pakai penggaris ya, jangan langsung begitu ya, karena penggaris ini yang nahan gitu, supaya kita jangan melewat-melewat, jangan ke kanan ke kiri. Nih agak ditekan ya, nih tuh langsung rapi. Nah ini juga lebih nih. Nah, kan dah ya. Nah, kita tempel ini tadi. Susah. Yang nonton sepertinya ini ya banyak ibu-ibu dari komunitas Lembak Lestari Indah ya. Ada kayaknya. Ada Ibu Yuni. Wow, keren. Cantik dan keren, Kak. Nah, ini dia tuh. Ya. Kita buat sudah ya kan. Jadi ini semuanya dari wallpaper. Seperti tadi saya contohkan, bisa dari patron seperti ini. Jadi dibuka-buka aja tuh wallpapernya. Oke, kira-kira ada yang menarik enggak gitu, dipadu-padu aja gitu. Ini cantik nih, ada garis-garis ya. Kalau misalnya mau garis-garisnya miring begini juga bagus, tapi karena ini bunganya vertikal begini, jadi saya ambil yang ini. Mau misalnya polos juga boleh, misalnya ininya dipadukan warna coklat. Itu saya ngeliat ini dulu wallpapernya, terus saya ambil, saya pilih wallpaper yang lain gitu. Ini cantik sekali nih ya. Misalnya mau dikasih pita lagi juga bagus nih. Misalnya pitanya di sini. Pitanya di sini misalnya ya. Oke, atau pitanya di sini. Tapi begini saja sudah cantik sekali. Nah, ini bisa buat kartu ucapan misalnya sedang sakit atau ulang tahun ya. Atau ucapan terima kasih ya, bisa tuh. Dah. Nah, saya juga mau menunjukkan membuat kartu-kartu yang kecil. Ini. Nah, kalau untuk yang size ini itu amplopnya tersedia ya, banyak sekali di toko buku. 100 isinya 100, cuman harganya 37.000. Nah ini yang kecil ya. Nah kalau kecil ini juga begitu, saya ambil cuman yang bunganya saja ya, saya ambil bunganya terus saya tempel di karton seperti ini. Saya bagi 3 kartonnya tadi, saya saya potong lagi. Jadi ini kira-kira size-nya 7, lebarnya, tingginya 10. Nah, kalau yang ini saya sudah cari amplopnya tidak tersedia di toko buku, adanya yang kecil lagi. Jadi kalau misalnya mau buat sesuai dengan amplop, ya beli amplopnya aja dulu, terus baru bikin kartu ucapannya begitu. Nah, saya mau menunjukkan ya bagaimana membuat amplopnya. Nah, ini saya peragakan satu aja ya. Satu yang langsung ditempel. Jadi ini saya ambil ya, nih seperti ini, tinggal ditempel. Nah, ini bagusnya dikasih jarak gitu ya, dikasih jarak gitu. Nah, ini juga tuh cantik sekali ya patronnya ya. Ini bisa ditempel begini. Nah, kalau misalnya pinggirnya nanti mau diwarnain pakai pensil berwarna juga bisa ya. Nah, ini dari patron yang wallpaper saya tunjukkan tadi ya, nih ya.
Nah, ini juga, ini cantik sekali nih. Nih. Ya. Tuh, ya. Misalnya kita buat ya, buat satu, kita buat satu. Makanya jangan sisa-sisanya, pinggir-pinggirnya jangan dibuang. Kalau motong. Ini mau begini boleh, begini boleh. Nah, ini seperti tadi. Ini lipatan 2. Ini memang mesti di tengah-tengah ya. Nah, tuh. Kalau bikin yang kecil-kecil begini, Mak, tidak ada 5 menit. Ya. Nah, saya mau belajarin bagaimana buat amplopnya. Buat amplopnya. Oke, kita buat amplopnya ya. Oke, nah, ini saya pakai kertas biasa. Kertas yang buat print atau fotokopi ya, A4. Saya bagi 2. Nih, bagi 2 ya, bagi 2. Nih, bagi 2. Pakai cutter. Oke. Terus kita ukur ya, kita ukur kan sekitar segini ya, kira-kira ya, jangan terlalu ini, pas ya, agak besaran nggak apa-apa. Jadi nanti kalau saya buat yang agak size lain, nah ini kira-kira 8 cm tingginya. Nah, oke, 8 cm. Jadi begini, tadi kan ini aslinya begini, terus kita lipat 8 cm ya. Oke. Nah, ujungnya yang sebelah sini kita lipat lagi. Kita lipat lagi ya, kira-kira 1 cm. Kita lipat 1 cm, kiri kanan. Sisi, 2 sisi. Nih, seperti ini. Jadi pertama kali tadi ini 8 cm, terus ujungnya kira-kira 1 cm untuk apa namanya, untuk menutupnya. Nah, terus yang sebelah sini ya, ini yang 1 cm 1 cm tadi dibuang ya, dibuang. Kalau anak-anak barangkali jangan pakai cutter ya, agak tajam kan kalau cutter ya, barangkali pakai gunting aja ya. Terus ini ya, jadi ini tadi begini, terus ini pinggirnya kiri kanannya dibuang kan, nanti kita lipat begini ya, kita lipat. Jadi ini ujung yang lebihnya ini juga kita mesti buang juga. Selalu pakai penggaris. Soalnya kalau tidak pakai penggaris nanti bisa mencong-mencong, kecuali memang ahli nih. Saya udah lama nggak pernah art and craft, jadi daripada mencong ngulang lagi ya. Jadi ini begini ya, ini kan begini jadinya ya. Nah, ini kita taruh di dalamnya ya. Nah, udah deh jadi amplop nih. Terus nanti kita tutup. Nah, kalau misalnya mau cantik nih, pinggirnya bisa dibeginikan. Nih, ditutup ya, udah deh jadi amplop. Tuh.
ya. Nah ini kita nggak usah pakai double tip ya, ini karena kertas. Ini pakai itu aja, pakai lem bisa. Nah ini kalau misalnya kertas Concord juga ada yang tipis, yang 90 gram, bisa tuh dibuat amplop juga. Nih amplopnya udah jadi ya, nih dimasukin, nih bisa dimasukin nih, pas nih size nya ya. Nah nanti kalau untuk misalnya jualan atau apa, amplopnya begini, kita masukkan plastik lagi tuh, udah jadi amplop ya. Kalau mau kreatif lagi nih, amplopnya tadi dikasih kertas origami itu di dalamnya ya, sebelum kita dilem gitu, tapi nggak usah sampai di sini aja origaminya. Nah sampai di sini, jadi orang buka, aduh cantik sekali gitu ya. Nih udah deh. Nah ini kasih ide juga lagi, bekas misalnya potongan-potongan kartonnya bisa juga bikin tag semacam ini. Nah ini juga dari wallpaper ya, bikin tag, jadi sisa-sisanya bisa dipakai ini. Makanya tadi saya bilang wallpaper yang kecil-kecil jangan dibuang, bisa nih dibuat seperti begini ya. Atau nih, ini tadi kan sudah belajar ya, udah belajar bikin pohon Natal nih seperti ini. Ini bisa buat nanti kalau ngaduin teman-teman ya, bisa ditaruh di apa namanya, di kadonya, oke, atau digantung di basket atau apa ya. Nih, jadi banyak sekali nih bisa. Ini sebetulnya dari wallpaper ini tidak aja kartu ucapan, kita bisa bikin macam-macam ya. Tapi hari ini kita buat kartu ucapan nih, happy holidays seperti ini wallpapernya. Ini pakai spidol aja tulisannya. Misalnya di belakangnya mau ditulis lagi dengan kata-kata juga bisa ya. Oke. Nah, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sepertinya semuanya udah tidak sabar ya, mau cepet-cepet ya, mau cepet-cepet bikin nih ya. Nah tadi teman-teman yang di rumah tidak punya wallpaper, bisa juga oke dengan kertas-kertas lipat seperti ini ya. Saya kira tidak terlalu mahal, kalau nggak salah satu buku ini cuma 15.000, isinya ada banyak sekali isinya loh. 10 patron, oke, satu paling ada 50 lembar ya. Ya seperti yang ini tadi. Nah yang ini saya pakai kertas karena ada kebetulan ada apa namanya, potongan kecil, oke, saya gunakan nih, saya manfaatin juga gitu ya. Jadi bisa memakai ini, oke. Atau anak-anak YKAI yang minat, oke, juga bisa ambil ya wallpaper book, oke, sama Mbak Putri atau Ica atau Riris, Tante Mei, oke, atau Maria ya, bisa hubungin kita, nanti kita kirim ya wallpapernya. Dan kali kalau ada yang minat menyumbangkan wallpaper, yang punya toko dekorasi mau menyumbangkan wallpaper bekasnya juga, aduh, kita senang, dengan senang hati ya, kita bisa manfaatin. Sebetulnya prakaryanya bisa macem-macem nih ya, tapi hari ini kita cuman membuat kartu ucapan. Nah tadi juga ini kita ini atau seperti ini ya, benang wool, oke, kita bisa pakai tuh seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dikado ini sama teman ya, kitanya jangan dibuang ya, kitanya dipakai lagi, di recycle lagi ya. Nah oke, sampai sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan atau perlu bahan wallpaper,
teman-teman sahabat GKAI barangkali bisa menghubungin kita, atau mau membeli kartu-kartu ini juga bisa juga menghubungin Oke GKAI. Terima kasih, sampai jumpa. Ini gimana nih teman-teman yang ini? Coba dilihatin dong karyanya dong. naik lagi. Tuh, waduh, pinter-pinter tuh. Masih ini. Nah, bisa juga tuh. Dari nggak bisa jadi bisa. Ya, aduh. Makasih Guru. Nah, Harus dicoba teman-teman semua. Ya, betul. Ya, makasih.